Webinar kita malam hari ini itu berjudul A Trip to Extended Reality and Beyond. Apa tuh? Menjelajahi gitu ya, kayak a trip tuh kan berkunjung gitu ya, berkunjung ke extended reality dan beyond. Jadi kita mau bahas tentang ya extended reality dan ya lain-lain ya selain yang mengitari extended reality, yaitu apa ya, kita menjelajahi teknologi VR, AR, dan kita berusaha untuk menjadi lebih jago tentang metaverse gitu. Nah, tentu aja gue nggak sendiri malam hari ini. Gue kedatangan tamu dan pembicara yang spesial banget, yang udah berpengalaman banget di bidangnya dan udah tersertifikasi secara nasional maupun internasional. Nah, siapa sih pembicara kita pada malam hari ini? Gue kenalin dulu ya ke teman-teman yang penasaran. Oke, next. Nah, jadi kedatangan buat malam hari ini itu adalah Coach Diki. Ya, dia adalah seorang VR Engineer Lead di Widya Dagang Nusantara. Nah, dia punya beberapa achievement, punya beberapa sertifikasi nih, baik nasional maupun internasional gitu ya. Ada sertifikasi achievement, excellent achievement in 2021 ASEAN ROK Professional XR Developer gitu. Terus Unity Certified User, inilah teman-teman yang gue bilang sertifikasinya internasional. Terus ada Train for Best Metaverse Engineer Associate, itu nasional level. Terus Coach Diki ini sendiri nggak cuman terlibat secara achievement juga, karirnya untuk bidang XR, VR, AR itu udah banyak banget, udah mentereng banget. Bisa dilihat sendiri teman-teman. Ada di Widya Dagang Nusantara sebagai VR Engineer Lead, ada sebagai AR Engineer, sebagai AR Engineer lagi di MSM Digital, C Art Studio, Cadence AR Engineer juga, Shinta VR sebagai AR Engineer, untuk Octagon Studio Indonesia sebagai Unity Developer, dan Get Solution Indonesia sebagai Interactive Media Developer. Nah, tapi Coach Dik ini nggak cuman seneng untuk ya bekerja nih di bidang AR, VR, XR gitu ya. Tapi juga Coach Diki seneng nih ngajarin. Juga makanya dia ada kontribusi juga di bidang edukasi. Seperti di Telkom University, di Universitas Yogyakarta, di BINUS, di BRIN, di Coding, dan dia adalah Kominfo, dia merupakan salah satu Metaverse and Augmented Reality Curriculum Consultant dan mentor untuk Kominfo, teman-teman. Jadi profil yang mentereng baik nasional maupun internasional. Kapan lagi teman-teman punya kesempatan buat belajar seputar dunia extended reality langsung dari profesional yang kualifikasinya udah mentereng banget. Langsung aja kita sambut Coach Diki. Malam Coach Diki. Halo, malam. Halo semua. Malam. Thank you udah join ya. Iya, sama-sama Pak. Makasih juga loh Coach Diki untuk waktunya di malam hari ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang extended reality, tapi dengan style White Edu. Biasanya kita akan ngobrol-ngobrol santai, biar nggak nggak kaku-kaku banget gitu Coach Diki. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya santai aja gitu. Cuman mungkin pengen tanya-tanya sedikit dulu nih ke Coach Diki sebelum kita mulai gitu ya. Coach Diki ini kan kalau mendengar VR, AR, Metaverse itu kayak wah itu teknologi yang kebayangnya tuh masih jauh di depan gitu. Tapi kenapa Coach Diki tuh udah mulai tertarik sih dari awal berkarir gitu, Interactive Media Developer, terus Unity Developer, AR Engineer, kemudian VR Engineer Lead. Kenapa dari Coach Diki sendiri punya ketertarikan di bidang VR, AR, ataupun XR itu sendiri? Kenapa Coach Diki? Oke, ya basically saya dulu tuh ceritanya nonton TV di RCTI. RCTI ada grup band gitu, terus dia jual disknya, DVD-nya gitu, kemudian pas scan muncullah 3D dari si grup band itu. Lagi nyanyi gitu ya, terus dia lagi perform gitu. Nah dari situ mulai tertarik, wow ini ada teknologi aneh apa nih gitu kan. Waktu itu belum tahu namanya AR gitu. Nah selanjutnya selang setahun barulah gitu ada yang nunjukin satu video dan dia ngenalin bahwa ini tuh ada teknologi namanya augmented reality. Nah itu acara TV-nya kalau nggak salah 2009, 2010, nah mulai tahu bahwa itu AR gitu. Dari situ mulailah belajar searching gitu dulu di warnet ya. Di warnet, nah kemudian nemulah beberapa forum, belajar di situ, tanya jawab di situ. Alhamdulillah ketemu mentor juga, ya kebetulan dia dosen di TLU gitu. Nah sering ngobrol, sering proyekan bareng, nemu banyak hal lah ya. Dari hasil ngobrol dan proyek itu, kemudian baru deh terjun ke industrinya gitu. Jadi sebelumnya saya freelance full gitu, baru masuk ke studio-studio atau company-company yang emang fokus di situ.
gitu. Kebanyakan tuh muncul kan di 2012, 2013 gitu ya, 15 ke atas gitu. Apalagi sekarang udah makin banyak banget company-company AR, VR, Metaverse gitu ya, bermunculan gitu. Nah inilah sebenarnya saatnya untuk kita terjun ke situ, ngambil kesempatannya, mumpung ada opportunity-nya gitu. Nah dari situ kan istilahnya disrupsi dari teknologi di Indonesia itu makin cepat gitu. Nah, that's why saya pun masuk ke dunia edukasi gitu untuk mempercepat itu, mudah-mudahan ya, gitu sih. Kalau bisa dibilang justru berarti Coach Diki nih terjun juga nih di bidang edukasi itu justru untuk mempercepat untuk perkembangan industri dari extended reality ini sendiri gitu ya Coach? Ya, karena apa? Karena dulu pernah saya ngobrol nanya di forum, kemudian ditanya, ya kan? Pertanyaannya adalah, oh kamu nanya ini buat belajar apa buat bisnis? Nah itu pertanyaan yang kayak nusuk gitu loh. Ini kan saya nggak tahu, saya pengen tahu, tujuannya pengen tahu gitu. Tapi kenapa ditanya seperti itu? Lambat laun saya kenal, oh ada yang namanya tanda kutip ya monopoli ya kan? Ya udahlah, nggak usah tahu aja gitu ya, biar saya aja yang main gitu di atas gitu ya. Sedangkan pada saat itu pun internet udah gampang, udah murah gitu, ya udah tinggal searching aja, oh nemu ternyata ini jawabannya gitu. Nah sekarang pun sama gitu, tapi kan harus ada yang ngebimbing lah gitu ya, ngelurusin, oh sekarang teknologinya sedang seperti ini, industrinya sedang seperti ini. Kamu mau ikutan di bidang mananya gitu ya? Mau jadi siapanya, mau berkontribusi jadi apanya gitu. Nah, baru deh gitu di situ saya coba terpikir untuk oh yaudah join untuk bikin kurikulum, untuk bikin materi-materi tentang AR, VR kayak gitu. Wah, oke, mantap Coach. Thank you banget nih, udah sedikit menggambarkan lebih jauh nih tentang siapa sih Coach Diki ini dan kenapa tertarik di bidang VR dan mau bahkan rela untuk terjun juga ke dunia edukasinya gitu. Nah, udah tanpa lama-lama lagi Coach, kita langsung mulai aja kali ya webinarnya gitu. Next slide. Nah, jadi kita agendanya ini ada 4 nih Coach bahasannya. Kita bahas XR itu sendiri gitu. Mana sih dunia XR itu sendiri? Terus kita bahas AR, augmented reality. Terus kita bahas VR, virtual reality, dan terakhir baru kita akan bahas metaverse. Nah, kita langsung masuk ke topik yang pertama ya, Coach ya. Next. Nah, pertama kita bakal bahas extended reality dulu nih. Apa sih XR itu? XR tuh kegunaannya apa? Nah, tapi Coach, kayaknya kalau teknologi imersif kayak gini, lebih enak kalau teman-teman lihat sendiri daripada gambar, mendingan kita tunjukin video. Gimana Coach? Setuju nggak? Oh, boleh. Itu lebih asik. Oke. Boleh, mungkin operator bisa nunjukin video tentang extended reality ya. Teman-teman semoga bisa merhatiin. What does it mean to extend reality? Imagine being fully immersed in a design or experiencing a new product before it's even built, or meeting a friend face-to-face when they're really across the world. Extended reality, or XR, encompasses the realms of virtual reality, augmented reality, and mixed reality. VR is an experience of fully entering an environment to interact with virtual objects instead of viewing an interface and only imagining it. AR, alternatively, is an experience in which virtual elements are added into the real world, rather than a person being immersed into a virtual world. These elements are integrated to fit appropriately into real spaces. MR is a mix of these experiences, with virtual and real-world elements interacting within one environment. These forms of XR are made possible with an array of devices, including mobile and VR headsets. Most people are familiar with XR experiences within media and entertainment, but many aren't aware of their impact and advantages across industries. XR is already frequently used in areas where spatial awareness and projection are important, including architecture, engineering, and construction. With XR, architects and engineers may collaborate in virtual spaces to identify necessary alignments or issues, including clashes between a building's design and its interior components, such as HVAC, plumbing, and electrical systems. Construction teams may use XR to coordinate a design and build on-site, or to plan the arrival and delivery of equipment and materials.
For facility owners and operators, XR makes it easier to manage physical assets and to trace and interpret sensor data. This provides more insight by improving operations and performance, and by acting as a guide during retrofitting and renovation. XR is also useful in product design and manufacturing. In the automotive industry, instead of reviewing projections on a screen, designers can sit in the driver's seat of a virtual model to review the driver's experience and the mechanics of the vehicle. Product manufacturers may use XR to safely train assembly line workers and machine repairers on new lines of machinery that may not yet be in use. VR and AR have long been used for combat and firefighter training to improve response time and increase experience without the real-world threats of fire, violence, or other dangers. In media and entertainment, XR is increasingly used in movie production and in improving audience experiences with more immersion. Imagine entering a movie and moving around to experience the story firsthand. In any industry, XR improves work environments and networking. It brings people from around the world into spaces, such as remote offices that they've never visited, allowing them to feel as if they're working with peers and partners in person. And the possibilities are increasing. Imagine joining a virtual event to socialize, interact, and perform activities with others, as if in a physical space. Oke, itu tuh Coach. Kayaknya video tadi udah cukup ini ya, ngegambarin XR gitu ya, kayak sedikit kegunaannya gitu, sebagian penggunaannya XR itu sendiri. Terus juga tentang apa namanya? Tentang XR itu sendiri terdiri dari apa aja. Nah, tapi mungkin untuk ngasih gambaran lebih lanjut gitu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang ini gitu ya Coach ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang ini. Ini sorry ya teman-teman, kayaknya ada sedikit kendala sedikit. Boleh next slide? Oke. Wah, sorry. Sebentar ya teman-teman ya. Ada kendala teknis sedikit. Nah, sip. Mantap. Thank you, operator. Next. Nah, kalau kita mau bahas extended reality, kalau tadi kan visualisasinya gitu ya, Coach ya. Ini angka-angka yang menurut gue dan mungkin beberapa orang itu cukup menggambarin growth-nya XR itu sendiri. Jadi dari kebanyakan stakeholders di bidang IT gitu ya, di bidang IT itu percaya di kurun waktu 1 sampai 5 tahun ke depan XR itu akan jadi mainstream. Nah, XR itu kan tadi kan udah kita bahas nih Coach, ada AR, ada VR, ada mixed reality gitu ya. Jadi memang benar, ada yang bilang ini teknologi masa depan gitu, ada yang bilangnya masih jauh, memang ada, tapi kebanyakan tuh bilangnya justru di 1 sampai 5 tahun ke depan ini udah mainstream ya. Dan industri XR ini banyak banget yang percaya dan willing to invest. Jadi dari dunia medis, manufaktur, militer bahkan dan lain-lain gitu. Itu rela untuk invest, bahkan investasi untuk di bidang XR itu hampir 10 kali lipat gitu ya. Dari 2018 ke 2022 itu hampir 10 kali lipat dari 2018. Berarti kan XR ini suatu yang potensial banget. Suatu yang juga menarik banget nih untuk kita gali bareng-bareng. Nah, tapi jadinya mungkin ada beberapa bahasan nih yang kita mau bahas tentang XR ini sendiri. Coba next. Nah, jadi Coach, mungkin buat teman-teman yang tadi agak halang gitu nonton videonya, mungkin ada yang sinyal kurang atau mungkin kurang gitu ya memahami bahasa Inggris, mungkin Coach bisa jelasin. Jadi XR ini sendiri, XR itu sendiri, itu tuh sebenarnya apa sih bedanya dengan dia VR, dengan AR maupun MR? Mungkin Coach bisa jelasin dikit tentang XR itu apa sih? Oke. Tadi keren banget kan si videonya, dan emang benar-benar apa namanya ngasih gambaran yang real tentang XR ya. Meskipun beberapa memang ada video konsep gitu ya, dalam arti belum bisa dipakai teknologinya gitu. Nah, XR sendiri itu tuh istilah sebenarnya. Jadi dia tuh mencakup teknologi virtual reality, augmented reality, kemudian mixed reality gitu. Nah, jadi teknologi XR itu dia ngandelin beberapa hardware ya untuk kita bisa menikmatinya.
Gitu. Salah satunya ada device, handphone yang biasa kita pakai, gitu ya, tablet, iPad, kemudian desktop, gitu. Lalu juga ada yang disebut dengan HMD device. Kalau sekarang banyak banget yang terkenal. Boleh sebut brand? Iya, nggak apa. Ya kan ada ya katakanlah Meta dengan Oculus-nya banyak banget mereka apa namanya pakai itu untuk menikmati XR teknologi ya baik itu AR-nya, VR-nya maupun mixed reality gitu. Ditambah lagi kalau misalkan sekarang kalau tadi teman-teman pun lihat gitu ada orang yang kayak cubit sesuatu gitu ya tapi nggak ada barangnya gitu kemudian ada yang ngebuka tangan seperti ini gitu. Nah, itu tuh bagian dari interaksi-interaksi baru yang bisa diciptain di era sekarang gitu ya dengan teknologi AR, VR, metaverse, mixed reality ini gitu. Nah, cuman memang ada tantangan utamanya ya. Jadi nanti ada kayak motion sickness gitu kalau misalnya orang yang baru pakai misal kacamata VR gitu ya. Dia kayak pusing nih ketika pakai. Nah, itu adalah tantangannya. Maka banyak juga research yang mengarah ke situ untuk apa namanya ngurangin beban motion sickness-nya tadi. Kayak gitu. Nah, disitulah gitu banyak banget sumber daya yang dibutuhin gitu untuk join ke industri ini gitu. Oke, Coach. Kalau VR, AR, MR itu sendiri pembeda signifikannya tuh tiga-tiganya tuh apa sih Coach? Pembeda signifikan dari VR, AR dan MR yang semuanya tuh ada tergolong dalam satu XR gitu. Itu beda-bedanya masing-masing tuh apa sih Coach? Apa dari tools-nya atau justru dari output-nya ya? Oke, mungkin yang teman-teman bisa rasain juga sih di kehidupan sehari-hari itu output dari augmented reality teknologinya ini, gitu. Nah, contoh AR itu teman-teman bisa pakai filter Instagram atau TikTok Effect gitu ya. Nah, itu tuh salah satu teknologi augmented reality, gitu. Ketika ada sesuatu ya digital content, nah itu dia yang nempel ke wajah kita, ya. Ataupun juga ada yang di lantai gitu ya, di meja ya, ataupun juga langitnya berubah gitu, yang asalnya langit biasa, kemudian ada planetnya seperti bulan mau jatuh gitu. Nah itu tuh ada realitas yang ditambahin gitu dengan digital content. Nah itu yang disebut dengan augmented reality. Kalau virtual reality itu teman-teman pasti juga pernah lihat orang pakai HMD device atau kacamata VR gitu ya. Kemudian dia hidup sendiri atau juga pernah nonton mungkin filmnya Ready Player One. Itu dia implementasi dari VR. Oke. Kalau MR tadi Coach? Mixed reality sebenarnya itu gabungan keduanya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Nah, ya dipakainya di berbagai bidang, cuman dari outputnya sendiri si XR ini dia nampilin sesuatu gitu di dunia nyata kita pun bisa berinteraksi langsung dengan dia dengan digital kontennya. Seperti tadi lah gitu, baik kita grab dan juga dia pun bisa interaksi dengan lingkungan kita. Gitu. Katakanlah sekarang taruh sesuatu di kolong meja gitu ya. Nah, dia pun akan terhalang dengan mejanya seperti itu. Ataupun juga taruhlah digital konten di atas gedung gitu. Nah, dia pun bisa duduk contohnya seperti itu ya. Nah, itu bagian dari mixed reality. Oke, Coach. Wah, menarik nih. Memang teknologinya kayaknya advance gitu ya, Coach. Kalau saat ini gimana sih Coach trennya XR di Indonesia dan aplikasinya di Indonesia nih udah ada di industri-industri apa aja sih, Coach? Banyak banget sebenarnya. XR di Indonesia sebetulnya itu bisa dikatakan sedikit dikurangi intensitasnya dibanding dengan tahun yang lalu. Ya, ini lebih ke apa ya? Promosinya lah gitu ya atau gembur-gemburnya gitu karena dia udah ketutup sama metaverse gitu. Nah, tapi kalau implementasinya sendiri di Indonesia AR, VR ya mixed reality itu banyak banget gitu ya. Diimplementasinya di mana aja, berbagai industri sih, edukasi kah ataupun juga kesehatan gitu. Ada lagi manufaktur gitu ya, itu mereka pakai AR VR teknologi. Itu sudah sejak lama ya, mungkin 10 tahun yang lalu pun udah pakai sebenarnya gitu. Nah, kesininya makin banyak lagi. Ya, banyak juga brand-brand yang bikin aplikasi gitu buat naikin awareness tentang produk dari mereka. Seperti itu.
Nah itu nah dari situ muncullah company-company ya, baik itu apa ya, ada pun juga agensi gitu, dia bikin unit sendiri di AR VR teknologi gitu. Ya, mereka bikin unit sendiri, mereka bikin apa divisi sendiri ya. Bahkan kalau sekarang itu kita sebutlah di sekolah gitu ya, udah sejak tahun 2017 itu diwajibkan ada VR ya. Mungkin jadi nilai tambah juga kalau misalnya di sekolah itu ada virtual reality-nya gitu ya. Mereka belajar pakai VR ya. Bahkan research mengatakan bahwa itu bisa menambahkan daya ingat mereka gitu ya, karena seperti simulasi langsung gitu. Nah itu juga implementasi. Jadi banyak banget di Indonesia udah tahu apa itu AR VR dan mereka udah pakai. Wah, oke, Coach. Jadi justru memang udah di berbagai industri ya, Coach ya, buat XR di Indonesia, dan memang meskipun ada masalah promonya itu sendiri bisa dibilang agak memelan, tapi justru implementasinya justru lagi makin berkembang ya, Coach ya, bener ya? Makin berkembang dan makin banyak, apalagi ditambah dengan research terbaru gitu, device-device terbaru, wah itu makin berkembang lagi. Oke. Nah, tadi Coach Diki sempat nyinggung nih, salah satu challenge yang dihadapin dunia XR itu kan tadi ada, kalau misalnya pakai VR headset gitu, kayak ada motion sickness-nya gitu, Coach ya. Ada lagi nggak sih halangan-halangan yang biasanya dihadapin nih kayak sama dunia XR gitu, sama teknologi XR, dan di Indonesia sendiri sikap terhadap itu tuh gimana sih, Coach? Kayak contoh tadi misalnya Coach Diki bilang secara riset tuh justru belajar dengan situasi pakai VR gitu ya, itu menambah apa imersivitas gitu ya. Jadi orang makin fokus belajarnya, makin ngerasain vibes-nya gitu ya. Tapi kan tadi jadi ada motion sickness. Nah, di Indonesia ini sendiri gimana sih kira-kira kebanyakan orang itu nge-address ini, justru apakah pro terhadap keuntungan dari XR atau justru malah fokus ke kontranya gitu? Oke, ngelihat dari 2 tahun ke belakang itu banyak yang pro ya, apalagi ya, cuman mungkin barrier-nya sekarang ini selain daripada tadi ada masalah kesehatan, satu lagi akses sebenarnya. Itu problem ya di Indonesia. Katakanlah sekarang ada orang yang jualan device gitu, kemudian di luar dia nggak bisa shipping ke Indonesia, gitu. Indonesia nggak ada listnya tuh, gitu. So kita mesti ekspor dulu, misalnya dari China, dari Jepang, dari Korea, gitu ya, untuk masuk ke Indonesia. Nah, justru ini juga yang jadi serunya. Kenapa saya bilang tadi di awal kita mesti ngedisrupt si teknologi ini, bukan hanya jadi jagonya ataupun juga seperti apa. Salah satunya itu aksesnya jadi lebih mudah. Katakanlah sekarang, pengguna XR di Indonesia itu ada 2 juta gitu ya. Kita bisa dengan gampang ngomong ke apa istilahnya distributor atau apalah gitu ya, atau produsen di sana, kita punya apa user 2 juta gitu ya, atau developer 2 juta katakanlah gitu. Kirimin dong ke Indonesia, itu kan mereka pasti senang banget gitu ya. Nah, jadi dari situ pun ke disrupt tuh teknologinya, akses semakin lebih mudah gitu. Nah, dari situ nanti tantangannya adalah tinggal inovasi ya. Siapa yang berinovasi paling cepat, siapa yang betul-betul kepake gitu ya teknologinya, nah itulah dia yang akan naik ke puncak. Mantap nih Coach. Wih, ini oke. Kita dapat banget nih insight tentang XR itu apa, beda dari VR, AR, MR-nya itu sendiri gitu, kegunaannya XR gitu. Itu udah mantep banget sih kalau dari gue ya. Jadi mungkin kita bisa ke topik selanjutnya ya Coach ya. Kita bahas di salah satu teknologi XR yaitu AR. Next. Nah, kita mau bahas AR nih, Coach. Augmented reality gitu. Kayak tadi Coach Diki udah sempat bahas ya, salah satu aplikasinya IG Filter gitu. Terus mungkin kalau teman-teman ada yang main game kayak Pokemon Go gitu ya, Coach ya, itu ini juga. Mungkin biar kebayang juga, mungkin ada teman-teman yang penasaran pemanfaatan AR di IG Filter tuh kayak apa. Ini kita juga ada video nih, Coach. Kita nonton dulu lagi nih tentang AR dalam bentuk IG Filter ya. Oke.
Gitu tuh Coach, kira-kira gambarannya dari AR nih di IG Filter. Dan ternyata ya seperti yang kita tadi lihat gitu ya. Jadi IG Filter tuh nggak cuman ini ya, nggak cuman urusan muka, tapi kita bisa naruh barang kayak yang tadi Coach Diki bilang juga ya. Jadi bisa naruh barang di situ. Dan kita di situ dari kita bisa ngasih naruh barang di situ. Kita juga bisa enaknya gitu ya Coach. Kalau misal tadi pakai ini kan akses buat tools-nya tuh susah gitu ya Coach ya, salah satunya. Nah, kalau misalnya AR ini, karena IG Filter tuh bisa one click away untuk nyobain IG Filter orang lain tuh aksesnya justru lebih gampang ya, Coach ya? Iya, dan kayak tadi, udah banyak diimplementasiin juga di brand-brand kan. Kayak tadi dia munculin makanan gitu di situ. Itu kan bisa juga sebenarnya kayak restoran, dia sediakan QR code, scan, munculin menunya di situ kan. Swipe gitu. Lebih terasa imersifnya. Nah, mungkin itu suatu saat ketika si kacamata AR ini udah implemented gitu di Indonesia, itu orang ya gampang aja kan. Oh, mau makan ke restoran datang aja, menunya ada di depan muka. Kayak beneran, oh ya gitu ya. Tinggal nanti adalah kontennya nih, dia menggugah selera atau enggak gitu ya. Swipe gitu. Nah, itu seru tuh. Bener juga ya. Nanti bisa jadi kita ngeliat menu tuh udah bukan tulisan lagi ya. Kita udah melihat barangnya langsung nanti kalau jadi kira-kira kayak gini. Dan ya itulah apa namanya pemanfaatannya. Kayak tadi pun ada yang pakai apa kayak kotak gitu terus dalamnya jadi robot kan wajahnya. Iya benar. Saya sebenarnya itu buat pembelajaran bisa kan, katakan jadi tengkorak gitu, terus ada informasinya ini apa lain sebagainya. Atau juga misalnya jadi helm, orang jualan helm juga kan pakai. Nyobain ya Coach ya. Iya benar juga. Dan emang benar sih Coach. Jadi menurut data nih ya, menurut salah satu data, memang AR itu 73% dari orang-orang tuh udah paham juga tentang AR. Begitu mereka udah lihat AR tuh kayak gini langsung paham. Oh AR tuh gini. Jadi AR tuh sebenarnya nggak terlalu sulit ya untuk dipahamin, dan di 2025 diduga 75% dunia, 75% orang di dunia tuh udah menggunakan AR, menggunakan segala macam program yang ada lah, bisa lewat IG Filter maupun yang lain-lain. Dan memang 94% nih Coach ya, yang make AR itu memang justru setuju bahwa dia jadi pengen terus nih ngikutin AR ini dunianya apa. Jadi bener nih kata Coach Diki bahwa AR ini tuh ya apa bisa dibilang karena dia mudah dan kayak terlihat seru gitu. Jadinya orang tuh adiktif gitu. Jadi pengen tahu terus gitu ya tentang AR ya Coach ya. Bener ya? Iya, dan gampang di-share juga terutama. Iya, bener sih. Mungkin kita ke bahasan AR kali ya Coach ya. Next slide. Nah, jadi kalau AR gitu Coach. Kok bisa sih Coach gitu? Kok bisa gitu ada digital konten itu nyampur sama dunia nyata? Itu biasanya tuh pakai teknologi apa sih sampai kok bisa kayak gini gitu? Kok bisa gitu bercampur gitu dunia nyata dengan digital konten secara langsung gitu, secara imersif gitu? Ya sebenarnya itu bahasanya tentang media sih gitu. Sekarang dan juga hardware terutama gitu. Karena kita nggak bisa ngeliat langsung kan. Kuncinya di situ gitu. Medianya yaitu ada kamera,
ya, ada sensor, layar gitu, terutama ya. Terus kalau masalah softwarenya gitu, yaitu tentu ada algoritma tertentu untuk menghasilkan output seperti itu, ya, terutama di bidang computer vision gitu. Jadi dia bisa munculin virtual content secara real time. Nah di situ asik juga tuh untuk dipelajarin. Oh, jadi emang udah ada teknologinya ya, coach. Kalau misalnya pengen pelajarin lebih deep dive, bisa tuh ngotak-ngatik di situ. Tapi sebenarnya ada juga yang udah lebih siap pakai gitu ya kasarnya, coach. Oh udah banyak banget itu, kita tinggal drag and drop jadi ya. Wah, oke. Terdengar cukup sederhana juga gitu ya kalau misalnya pengen tahu gitu ya, coach kali ya. Ya, karena basically orang bikin IG filter tinggal drag and drop aja. Nah, selanjutnya adalah logikanya. Wah, oke. Jadi penasaran nih, coach, penggunaannya augmented reality itu sendiri gitu ya, di industri-industri gitu, selain dari penggunaan IG filter tadi gitu. Kalau dari yang coach Diki pengalaman udah temuin gitu ya, itu udah dipakai di mana aja nih? Kalau restoran kan tadi contohnya itu kan kayaknya masih konsep tuh, karena gue sendiri belum ketemu nih kok restoran yang gue scan, menunya gue bisa lihat langsung gitu. Kalau AR ini penerapannya biasanya di apa sih, coach? Oke. Kalau barusan dibilangnya masih konsep, 3 bulan lagi itu akan diimplementasiin di salah satu restoran di Fatmawati, Cipete Fatmawati. Wah. Kita lagi develop itu untuk mereka pengen bikin ya gitu deh ya, sama halnya dengan yang tadi ada menunya gitu, kayak gitu. Nah jadi itu kan konsep tuh, bentar lagi ada. Wow, oke, justru bakal lebih cepat dari dugaan ya, coach ya. Ya itu industri ya kan, F&B udah pakai gitu juga ya. Yang memang yang paling banyak di Indonesia itu gaming sih gitu ya, gaming, branding sesuatu gitu, itu pakai itu gitu. Makanan anak-anak juga kan banyak tuh, dia kemasannya kemudian dibuka ada kartunya, kemudian kartunya di scan, ada karakternya, ketemu karakter lain, dia berinteraksi gitu ya. Itu juga implementasinya, dan itu ROI-nya cukup keren juga sih. Wah, oke. Kalau gue soalnya pernah lihatnya ini, coach. Jadi gue lupa salah satu penyelenggara olahraga, entah FIFA, entah NFL, entah apa, itu dia jadi bisa memproyeksikan ada pialanya di depan kita gitu. Itu AR juga ya, coach, berarti? Itu AR juga. Salah satu contoh AR juga ya? Benar, ya. Even kemarin Piala Dunia ya kan, kita bisa lihat dari podium yang atas gitu, scan ke lapangan, kemudian muncul tuh poin-poin. Oh, nama-nama pemainnya ya? Iya, ada siapa gitu. Nah, oh iya, benar-benar. Wow, itu udah terimplementasi. Oke, Mau menarik bikin banget. Research-nya banyak. bisa dibikin tapi. Wah, oke. Mungkin teman-teman kalau punya akses ke stadion boleh undang saya ya. Nanti kita bikin bareng. Wih. Malah ke sana jadinya, coach. Akses, iya. Kalau ini, coach, kalau ngelihat trennya gitu ya, kan ngelihat IG filter tuh lagi trending banget nih gitu, salah satu implementasi dari AR gitu kan. Ini lagi trending banget, kayak orang-orang sering banget nih pakai IG filter apalah gitu, baik mereka yang bikin maupun mereka pakai hasil bikinan orang gitu. Ini kalau dari pengalaman Coach Diki atau dari yang Coach Diki tahu gitu ya, ini kok bisa sih ngetrend sekarang gitu, terutama untuk Gen Z gitu. Apakah ada emang sifat Gen Z tertentu yang bikin jadinya AR IG filter ini tuh marak gitu? Iya, ini tuh kemarin pun ada survei dari kalau nggak salah PT AMI gitu. Nah itu tuh Gen Z 69% kalau nggak salah, 69% itu tertarik gitu dengan teknologi AR VR Metaverse. Apalagi kemarin juga Instagram ngeluarin reportnya di akhir tahun kemarin bahwa ya generasi Z itu mereka lebih senang gitu ya menjadi seseorang yang lain. Contohnya jadi avatar ya, makanya ada teknologi avatar gitu. Kemudian mereka senang juga memakai benda-benda virtual gitu atau digital. Gitu. Makanya ada juga NFT dan lain sebagainya. Nah itu saling berkesinambungan. Di filter IG juga kan gitu. Oke, coach. Ngelihat AR ini gitu ya, dengan trennya menghadapi Gen Z, emang Gen Z Indonesia juga cukup banyak gitu ya. Challenge-nya untuk dunia AR ini tuh apa sih, coach? Untuk challenge-nya dari AR ini sendiri kan, kalau AR kan nggak perlu pasang ini, nggak perlu pakai headset gitu ya,
nggak perlu juga tuh apa namanya, bisa dibilang karena nggak perlu pakai headset, aksesnya juga lebih gampang. Tadi kan kita tinggal pakai IG gitu loh, akses dari punya orang gitu. Ada nggak sih challenge-challenge terhadap AR di Indonesia yang menurut coach ini bisa jadi apa ya, lumayan besar lah bisa dibilang? Oke, mungkin tadi pertama device ya, akses ke device-nya gitu, karena AR nanti mungkin nggak pakai handphone aja, gitu ya, dia butuh kacamatanya. Sekarang banyak banget produsen di luar gitu sudah keluarkan apa produknya mereka. Hanya memang kita belum pilih tuh yang mana yang memang baik gitu ya. Malah Apple digadang-gadang tahun ini mau launching, entahlah gitu benar atau enggak gitu. Nah itu yang apa namanya salah satu tantangannya juga. Selain itu edukasinya tentu gitu. Orang udah tahu, orang udah biasa pakai, tapi mereka belum tahu apa itu AR. Nah, tapi ketika dikenalin, oh ini tuh sebenarnya teknologi augmented reality. Oh ternyata ini AR, gitu ya. Bahkan yang ini, tapi ini cukup asik gitu ketika mengikuti teknologi ini. Dulu 2017 kayaknya ketika ada seseorang request ya, misalnya request dong gitu ya, bikin VR gitu. Mereka nyebutnya bikin VR, tapi teknologinya tuh AR. Nah, itu tapi sekarang gitu, nah lucunya ketemu orang yang sama, dia bilang saya tahu apa bedanya sekarang gitu. VR ini, saya mintanya AR bukan VR, dia bilang gitu. Seru banget. Nah, jadi Jadi emang edukasi juga orang-orang, salah satu tantangannya gitu. Ya, oh, I untuk see, I see. belajarnya, untuk mengembangkannya kayak gitu. Iya, iya. Karena yang nggak mungkin juga berkreasi kalau orang yang nggak belajar tentang itu juga ya, coach. Ya, benar. Oh, oke, coach. Kalau di Indonesia nih, coach, dari proyeksinya coach Diki nih, kemungkinan dunia AR ini sendiri ke depannya bakal kayak apa sih? Oke. Implementasinya mungkin nggak akan lama sih untuk Hmm. seorang belajar pakai kacamata AR nantinya gitu. Hmm. Eh, ya, sepertinya begitu gitu. Karena orang sekarang udah banyak yang kenal banget dan udah menikmati kontennya gitu ya. Nah, tinggal Hmm. nanti suguhin aja apa namanya media baru ya, Hmm. katakanlah kacamata itu AR headset gitu, kayaknya itu nggak akan lama untuk apa namanya adaptasi orang gitu. Sebenarnya Hmm. gitu. Di industri makin banyak lagi kan jadi implementasinya. Iya, iya. Sih. Berarti ini ya, cukup inilah ya, cukup menjanjikan ya dunia ke depannya untuk dunia AR ya, coach ya. Ya, meski sekarang pun kalau misalkan ada yang pengen jadi AR developer, banyak banget company yang nyari gitu. Hmm. Bisa dikatakan dari Februari tahun lalu ya sampai dengan bulan ini yang saya catat aja di LinkedIn gitu, itu banyak banget job opportunity gitu, baik ya di Indonesia banyak banget gitu ya, yang Eropa Hmm. juga banyak gitu. Mereka cari yang udah pengalaman, udah sertifikat dan sebagainya. Ada pula yang ya saya nyarinya junior dan lain sebagainya. Hmm. Bahkan yang sekarang katakanlah giant di Indonesia gitu, company-company mereka banyak nyari juga developer-developer Hmm. muda gitu untuk Hmm. join fokus di AR teknologi gitu ya. Ya mungkin itu dia salah satunya adalah kenapa saya tadi bilang edukasi, orang nggak tahu juga bahwa ternyata ada profesinya ya gitu ya, ternyata ada opportunity-nya untuk saya Hmm. bisa contribute di situ. Wah, oke, oke, coach. Thank you banget nih, coach, udah sharing-sharing juga tentang AR ya. Eh, Kebayang tadi yang coach bilang kayak yang gue pikir tadi cuman konsep, ternyata bentar lagi udah mau diimplementasiin. Berarti emang progresnya cepet lah ya gitu. Buat Cepat dunia XR, AR ini sendiri gitu. ya, Mungkin kita sabar move 3 bulan on lagi ke nanti cobain. bener. Gue harus cobain sih itu biar ngerasain sendiri kayak apa sih experience-nya gitu. Kita akan move ke topik selanjutnya kali ya, coach ya. Kita tadi kan udah bahas nih XR-nya, terus kita bahas salah satu isinya XR nih, kita bahas AR. Nah, sekarang kita bahas next-nya nih. Kita bahas tentang VR gitu yang juga familiar. Next. Boleh next? Nah, ini dia. VR gitu ya, virtual reality identik sama dengan VR headset-nya gitu ya. Mungkin ya lagi-lagi kita coba nonton lagi ya coach ya biar ngegambarin bener-bener nih VR daripada cuma ngeliat gambar ini apa sih yang terjadi gitu. Ini kan kita sambil ngeliat aja nih video tentang VR kayak gimana sih pengalamannya VR itu sendiri. Ya, boleh silakan.
Gila, Coach. Ngeliatnya keren banget sekarang ya. Kalau misalnya mau ganti interior tuh nggak perlu ke tokonya gitu ya. Ke tokonya terus ngebayang-bayangin gitu. Ini kalau misalnya nanti dipasang, muat apa enggak ya gitu. Itu bisa langsung ya, Coach. Bisa langsung ganti, kita bisa langsung ngalaminnya, kita bisa lebih cepet dan benar-benar bisa ngerasain langsung perubahan yang bisa terjadi, bisa ngelihat 360 itu. Itu bisa cukup, video tadi cukup menggambarin nggak sih, Coach, experience yang dirasain tentang VR itu sendiri? Ya, memang seperti itu. VR itu bisa nambahin sesuatu yang nggak ada di dunia nyata, ya kan? Kita juga nggak bisa seketika itu ngerubah interior di dunia nyata. Tapi view-nya itu di VR bisa gitu loh. Nah itu juga implementasinya yang bisa dilakuin di VR itu udah sangat ngegambarin banget. Orang masuk ke dunia virtual, mereka bisa interaksi dengan konten-konten yang ada di sana gitu, secara instan gitu. Ya barusan udah sangat ngegambarin banget virtual reality itu kayak gimana. Oke, Coach. Mungkin next slide. Nah, gini, Coach. Jadi emang VR ini banyak banget, Coach, keuntungannya gitu ya. Banyak, ada satu survei dari Perkins Cole di tahun 2019 tuh ngasih tahu bahwa implementasi VR tuh banyak menguntungkan pekerja-pekerja gitu. Memberikan informasi real time, memberikan experience yang real banget terhadap suatu training, meningkatkan kreativitas kalau misalnya ngedesain suatu produk gitu ya. Terus membantu kita remote workplace gitu ya. Terus bisa nyobain experience tertentu yang kita pengen. Contohnya kalau gue tuh pernah tahunya tuh yang ini. Kita pengen tahu rasanya lompat dari ketinggian gitu, tapi nggak beneran lompat dari ketinggian tuh. Terus bisa juga nangkep user datanya gitu, karena kita pakai headsetnya bisa eye trackingnya kemana, gesture trackingnya gimana gitu. Dan emang benar ternyata di salah satu survei terhadap dunia VR ini tuh dari 2015 sampai 2018 ini growing-nya luar biasa banget sih. Dari yang tadinya mungkin sekitar hanya 15 million user, saat ini sekarang di dunia udah hampir mendekati 200 juta orang yang udah pakai teknologi VR ini sendiri. Cuman emang headsetnya deh, VR headsetnya kayaknya masih range-nya masih 299 USD nih, masih agak cukup expensive nih ya, Coach ya. Iya benar. Iya, masih cukup mahal lah ya, belum affordable. Ya lambat laun lah gitu. Dengan banyak user, banyak teknologi semakin banyak, ya dia juga akan semakin menurun kan. Sama aja dengan handphone lah dulu. Nah ini tuh perpindahan ya sebenarnya. Handphone dulu pun kan mahal banget gitu ya. Ya handphone yang segede gini gitu, terus ya harganya 5 jutaan gitu. Sekarang sudah tidak ada harganya. Makanya gitulah. Ya maksudnya makanya tadi lah ya. Mas Diki bilang ini ya, disruption ya. Kita justru menuntut biar produsen inilah jadiin produksi banyak biar affordable, biar kita bisa pakai gitu ya, Coach ya. Ya, fun fact, dulu kayaknya SMP itu ada guru yang ngomong kayak gini katanya, tahu nggak orang itu anak SMP di Jepang dan Amerika itu udah belajar robot loh gitu. Nah, udah belajar robotik loh. Nah, sekarang banyak banget course robotik kan. Oh, mungkin dulu tuh ketika saya SMP di US itu seperti ini kondisinya gitu. Oh, ada course-nya, ada workshop-nya gitu ya. Nah, sekarang zamannya teknologi internet gitu. Nah, itu udah nggak ada lagi batasan harusnya ya gitu. Nah, pengen tadi lah mungkin akses gitu masih mahal, masih jauh gitu ya. Tapi dengan pengetahuannya kita pun udah sama gitu. Udah bareng. Dan ini benar sih surveinya gitu. Dulunya memang VR headset kan memang masih jauh banget gitu ya, masih mahal banget. Masih sedikit juga produsennya, maka 2017 itu baru mulai naik gitu ya. Banyak yang pengen pakai itu. Kalau sebelumnya kan kita pakai cardboard gitu. Pakai handphone di situ gitu ya, belum bisa interaksi tangan sama sekali gitu ya, nggak ada controllernya. Kesininya ada Samsung Gear, mereka bikin controller kecil-kecilan gitu ya. Google bikin lagi gitu, Daydream dan lain sebagainya. Sampai sekarang banyak banget gitu pilihannya. Iya benar sih, banyak brandnya ya, Coach ya. Ya. Oke, mungkin kita ke next slide nih, Coach. Bahas tentang beberapa hal yang perlu kita bahas nih tentang dunia VR. Gitu. Tadi udah dijelasin sedikit ya sama Coach ini tentang VR, gimana kok bisa dia membantu kita lebih imersif segala macam gitu. Nah, biasanya nih, Coach, kalau untuk mau bisa menggunakan maupun bisa bikin VR, biasanya teknologi-teknologi yang diperluin ini harus apa aja sih? Apakah komputernya juga kayak harus yang kayak speknya tinggi banget, harus yang apa gitu, atau
tools-tools lainnya tuh apa juga sih Coach? Boleh dijelasin sedikit nggak? Oke. Saya tuh belajar AR, VR itu di dual core laptop. Memang akhirnya sih kepanasan ya. Nah, cuman kalau mau start gitu, maksudnya dari kalau sekarang katakanlah komputernya gitu ya, dari i3 juga udah bisa gitu. Bikin apa? Pakai tools-toolsnya untuk bikin AR atau VR gitu. Kayak gitu. Device-nya kalau misalkan yang sederhana bisa pakai handphone untuk viewernya. Gitu ya. Kalau misalkan nanti ada lagi headsetnya berarti bisa deploy ke situ gitu. Nah, seperti itu. Jadi tools-nya ya bisa dipakai dengan apa yang ada sekarang, sederhana mungkin. Sebenarnya udah bisa. Gitu. Karena banyak produsen tools pun yang memang masih apa namanya mentargetkan produknya dia untuk low end device gitu. Jadi kita masih bisa pakai. Oke. Kalau VR ya, VR headsetnya nih, Coach ya. Kalau VR headsetnya itu sendiri emang bisa dibilang memang masih pricey ya, masih pricey. Tapi aksesnya di Indonesia itu yang tadi salah satu yang Coach Diki bahas ya, itu yang salah satu yang cukup kadang masih agak sulit gitu untuk mendapatkan. Benar ya Coach ya? Ya, betul banget. Ya, katakanlah sekarang ada device yang terbaru gitu, contohnya dengan capability yang lebih mutakhir juga, gitu. Itu masih sedikit tuh, gitu di Indonesia. Kalau sekarang pun katakanlah ya produk yang lama gitu, teman-teman bisa searching di Tokopedia udah muncul. Nah, yang baru ini itu meskipun dia udah dari tahun lalu gitu, itu paling 1 atau 2. Itu pun yang keduanya apa namanya PO gitu. Nah, kayak gitu-gitu gitu. Maka itu untuk bersama. Dulu pun saya pernah sempat apa jadi partisipan research gitu ya. Apa sih gitu. Nah, mereka nanya gitu dia dari Oxford gitu. Mereka tanya, di Indonesia atau di Southeast Asia itu apa sih gitu kelemahannya dari teknologi ini gitu ya. Ataupun limitasinya ya, salah satunya tadi itu aksesnya susah sekali gitu. Nah, meskipun sekarang ya bisa lah orang pakai just tip gitu ya, gitu. Tapi tetap aja ya itu dia masih belum affordable. Oke Coach. Nah, ke depannya nih Coach, industri apa sih yang kira-kira bakal jadi major player-nya di VR gitu, dan gimana sih ke depannya VR ini bisa apa ya membentuk satu budaya baru gitu di kehidupan kita? Apakah mungkin nih Coach bisa aja kalau misalnya VR headset itu udah jadi affordable gitu. Terus jadinya bisa nih WFH tapi bisa ngerasain vibes di kantor gitu teman. Itu mungkin nggak sih Coach terjadi, atau ada impact lain ke depannya di industri lain gitu Coach? Mungkin bisa, kalau dari Coach Diki tanggapannya gimana sih terhadap VR ke depannya gitu? Oke, Meta sendiri ya mereka tuh udah kayak ngewajibin 2 jam atau 4 jam per minggu gitu untuk karyawannya meeting pakai VR headset gitu. Nah, mereka punya aplikasi Worksroom gitu ya. Mereka pakai itu gitu ya, sambil juga developing, sambil juga mereka langsung kan experience gitu. Nanti feedbacknya datang dari internal gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau di Indonesia sendiri memang masih yang banyak usernya adalah di edukasi gitu. Baik di sekolahan ya, kampus gitu, maupun juga di apa namanya corporate gitu. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang bikin VR gitu untuk simulasi training lah sebelum mereka terjun ke lapangan. Contoh ada training ini pun yang sedikit mungkin wah keren juga gitu, implementasiin di bidang sales gitu. Ya, mereka distribute minuman mereka ke toko-toko kayak apa gitu ya. Cara nyapanya gimana. Ya, terus prosesnya, alurnya, flow-nya gitu dari A sampai Z kayak apa. Contoh orang, ya turunin dulu barang dari nggak ngobrol dulu sama pemilik warung contoh gitu ya. Nah, itu dilakukan di VR. Ngobrol dulu, tanya jawab dulu stoknya ada atau enggak, berapa yang kurang, balik lihat di kontainernya, turunin barang gitu-gitu. Sampai akhirnya dia catat, absen, pulang gitu. Nah, itu dilakukan di VR gitu. Nah, memang sementara masih di situ gitu. Banyak simulasi, banyak edukasi kayak gitu. Emang fokusannya berarti ke depannya memang masih di simulasi dari suatu kondisi gitu ya, edukasi dari suatu kondisi gitu ya Coach ya. Ya, benar-benar. Nah, tapi mungkin yang terbaru kayak gitu juga, orang jualan di VR gitu ya. Ada atau enggak? Oh, ada juga gitu di Indonesia.
Mereka jualan kayak jualan apartemen gitu. Jadi salesnya ada di situ tuh, gitu. Salesnya ada di VR, gitu loh. Mereka standby di situ, jadi ada orang customer-nya pakai VR headset, terus dia ngobrol lah langsung, tunjukin show unitnya. Mereka nggak bisa langsung datang ke sana, ya mereka pakai VR. Mereka ditunjukin langsung, dia walkthrough kemana gitu ya, ngelihat toiletnya, ngelihat kamarnya, dan lain sebagainya. Nggak harus datang ke lokasi ya, jadi ya coach ya, nggak harus ngadepin gitu. kemacetan gitu, tapi langsung bisa ngerasain gitu ya. Ya simpel implementasinya kan dari mulai, ya teman-teman juga udah pasti tahu ada Maps gitu ya, Google Maps juga kita ada 360, bisa lihat kanan kirinya di street view-nya kan, maju mundur dan sebagainya. Itu pun bisa dibikin juga. Itu implementasi yang paling sederhananya gitu. Pakai image 360 ya kontennya, ataupun juga video 360 kayak gitu. Produksinya pakai apa? Banyak ya, pakai handphone juga bisa sih gitu. Pakai handphone keliling, ada aplikasinya, set, jadi kontennya image 360 gitu ya. Implementasinya di mana? Virtual tour contoh gitu. Ya itu udah sebenarnya teknologi lama banget, tapi memang masih tetap kepake gitu. Virtual tour kampus, sekolah, showroom dan lain sebagainya. Gitu. Pun kalau memang pengen lebih advance bisa pakai device kameranya, kamera 360. Itu banyak variannya gitu. Nah itu dia. Oke, coach. Itu menarik banget sih implementasi ke depannya, dan beneran ya VR tuh hadir untuk mempermudah gitu ya, mempermudah kehidupan nih coach. Tapi kalau ngomongin VR gitu, salah satunya tadi balik ke mungkin motion sickness gitu ya. Ada juga kan mungkin jadinya, kalau dulu nih zaman gue kecil, nggak tahu nih sampai zaman sekarang masih nggak nih, itu suka dimarahin orang tua tuh, lu nonton TV deket-deket. Nah ini kalau pakai VR kan deket banget nih coach. Itu ada resiko-resiko kayak resiko-resiko apa sih yang biasanya, atau challenge apa yang biasa dihadapin nih kalau misalnya kita ya bermain-main di dunia VR juga nih? Oke, ya mungkin tadi kesehatan gitu ya. Itu yang pertama. Cuman ini lucunya mungkin di eranya nanti ya sekarang aja ada survei yang mengatakan orang itu di depan layar bisa 4-8 jam gitu. Nah, kalau misalkan di eranya VR atau lagi metaverse nanti gitu, nah itu bisa nambah tuh gitu, 1-2 jam lagi gitu. Nah, tentu limitasinya ya selain tadi cost dari device-nya ya, kemudian software-nya juga sebenarnya. Nah, tadi ada locomotion sickness, kemudian sekarang ini masih berat tuh si device-nya. Jadi itu pun jadi limitasinya. Mungkin nanti lebih ringan lagi gitu loh, lebih seamless dengan kepala kita. Ya potensi untuk addict juga gitu ya, ketergantungan dengan VR ada juga gitu. Nah sekarang juga kan banyak diimplementasiin di konsol gitu ya, PS, ada PS VR gitu ya. Aplikasi game-game itu banyak juga yang distribute ke VR. Nah itu ya berarti potensial untuk addict juga ada kan. Ya dengan itu juga ya kalau masalah teknis ada juga limitasi di grafiknya itu, karena kita juga belum bisa bikin yang benar-benar super realistik gitu di VR gitu. Karena limitasinya dengan headsetnya, dengan softwarenya gitu. Oke. Emang ada ya coach, berarti emang ada gitu beberapa potensi limitasi-limitasinya, tapi ya jangan biarkan teknologi yang mengendalikan kita yang mengendalikan teknologi, ya nggak coach? Yes, benar banget. Oke. Mungkin thank you coach buat bahas tentang VR ya gitu. Tadi coach Diki udah nyinggung-nyinggung nih gitu tentang Facebook Meta gitu ya, dengan udah cobain gitu 2-4 jam tadi coach ya untuk meeting gitu. Terus coach Diki udah sempat singgung metaverse. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya nih coach. Next, kita masuk ke metaverse-nya itu sendiri coach. Kayaknya metaverse nih sekarang lagi panas banget nih topiknya gitu. Cuman mungkin biar ngasih gambaran lebih lanjut nih coach ya, kita nonton video lagi aja coach. Kita nonton video lagi buat ngegambarin ke teman-teman apa itu metaverse, dan mungkin sambil ini juga coach, kita dapat gambaran lebih kayak metaverse ini tuh ternyata rancangannya tuh kayak apa. Jadi kita nonton video dulu, gimana coach? Oke.
Welcome to a place of limitless possibilities. A place where you can invent things, transform things, create entire worlds, forge new experiences, and work with others. Jetpacks! Here, you can find your community, fellow creators, and virtually hang out in perfect harmony. Going up. So, bring your vision, your artistry, your genius. Who built a cat boat? And together, we can build Horizon. Wah, kalau ngelihat videonya sih keren banget sih Coach. Metaverse. Gue ngebayangin tadi ngeliatin Horizon Workrooms-nya. Itu yang tadi Coach Diki bilang ya tentang Metaverse ya, tentang apa meeting di dunia virtualnya itu tadi ya, Workrooms tadi. Ya, benar. Itu yang udah dipakai hariannya di Meta. Wow, itu di sana udah canggih banget ya Coach. Ya karena mereka distribute juga kan ke semua employee-nya kan. Di headset yang mereka gampang untuk pakai. Memang ini juga ya, lagi-lagi ya akses ke device-nya juga berpengaruh gitu ya Coach ya. Wah, ini ada beberapa, ini ada foto-foto Metaverse, ada 7 layers of Metaverse. Kita bahas ini ke ini ya Coach, tentang Metaverse-nya itu sendiri gitu. Boleh next slide? Nah, Metaverse ini kan bisa dibilang masih baru nih, Coach. Konsepnya tuh masih baru gitu. Kalau setelah gue waktu itu pertama dikenalkan gitu istilah Metaverse, kebayangnya emang di gue justru, wah Ready Player One nih, Ready Player One banget style-nya gitu, kayak dunia lain, dan ketakutannya adalah jadinya dunia yang lain itu adalah dunia yang sebenarnya, dunia yang sekarang justru, wah itu nggak beneran gitu. Tapi sebenarnya Metaverse itu sendiri nih Coach, itu tuh apa sih kalau menurut Coach Diki? Metaverse tuh apa, dan apa perbedaannya Metaverse dengan cuman VR atau bahkan dengan game online deh Coach gitu? Itu bedanya tuh apa? Oke, sebenarnya kalau Metaverse dengan VR itu agak susah untuk ngebedainnya secara direct gitu.
Kecuali dengan games mungkin itu sangat memungkinkan. Cuman kalau dijelasin sendiri si metaverse itu secara garis besar teknologi yang bakal ngerubah hidup kita sih, gitu. Baik itu budaya kerja, kemudian peluang juga di bisnis sama karirnya. Ya. Kemudian yang tadi tuh durasi kita lihat layar gitu ya. Kemudian sama satu lagi hubungan sosial gitu. Nah, dari keempat ini banyak banget teknologi pendukungnya gitu ya. Salah satunya mungkin virtual reality. Kalau misalkan kita berpedoman pada apa yang diharapkan sama Meta, sama Zuckerberg gitu. Nah, perbedaannya yang paling kelihatan kalau di Metaverse dan VR, VR itu udah ada sekarang. Metaverse semi-semi ada. Belum ada beneran gitu ya. Kenapa belum ada beneran? Tadi tuh ya di slide atas ada tuh 7 layer-nya si Metaverse gitu. Memang dia butuh infrastructure gitu ya, butuh interface gitu, media. Lalu juga dia decentralized, ada AR, VR, XR-nya, MR-nya ya, spatial computing-nya. Kemudian juga di dalamnya ada pergerakan ekonomi gitu atau creator ekonomi. Ada games-nya juga di dalamnya dan juga yang pasti experience-nya gitu, ngelebihin apa yang ada sekarang ya. Kalau katakanlah virtual reality nanti sebagai medianya gitu. Tapi ada juga yang berpedoman ke sesuatu hal yang ditambahkan di seluruh dunia ini gitu, bahwa mereka tuh nggak berarti bukan VR-nya, tapi ya, dia berpedoman ke AR-nya, disebut dengan the next metaverse itu. Nah itu dia. Sekarang udah ada atau belum? Belum ada gitu ya. Masih tahap pengembangan gitu ya. Kalau di virtual world-nya sendiri itu sekarang banyak yang disconnect gitu, atau dia masing-masing ya. Contoh nih di Indonesia, ini pun buat referensi teman-teman. Di Indonesia banyak company yang build the metaverse app gitu ya. Ya dikatakan lah metaverse gitu. Ada yang udah jadi, ada yang berkonsep ya. Katakanlah ada di Indonesia yang udah kelihatan. Misal ada Metanesia, ada Nusa Meta, ya itu Indonesia-Indonesiaan ya, tambahin Meta. Kemudian ada Jagat.io gitu ya. Tadi juga di ada gambarnya di atas ada Transverse ya gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, mereka masih masing-masing kan ya. Nah, tapi yang diharapkan Metaverse itu dia interconnected gitu antar dunianya. Oh, dunianya si satu dengan yang lainnya gitu ya. Si Nesia-Nesiaan ini semuanya satu gitu. Ya tentu di dalamnya include virtual reality experience gitu. Ya seperti itu sih. Sementara ini diferensiasinya. Oh, oke. Berarti kayak ada dua paham besar gitu ya coach ya, kayak satu tuh yang ya via bisa dibilang model thinkingnya mirip sama Zuckerberg, pokoknya metaverse yang gini yang banyak. Kalau satu lagi pokoknya ya tambahan di seluruh dunianya gitu kali ya coach ya sederhananya. Ya, benar. Oh, oke. Coba kita ke previous slide dulu. Nah, coach, ini ada 7 layer of metaverse ini ya, coach ya. Mungkin bisa agak sedikit dijelasin lagi nih, coach. 7 layers of metaverse ini tuh sebenarnya apa sih, maksud tujuannya tuh apa, dan apakah dia berarti metaverse ini terkoneksi dengan teknologi-teknologi lain yang bisa dibilang baru kayak blockchain, terus ada juga AI dan semacamnya. Gimana, coach? Benar banget. Dia tuh banyak banget teknologi yang menjadi fondasinya gitu. Contohnya di experience itu udah nggak asing juga buat teman-teman ya. Misal sekarang mau main 3D games, Roblox, apalagi ya. Ya yang tadi misal ada workrooms gitu ya. Ya. Atau juga mungkin yang suka nge-gym gitu, Peloton gitu ya. Nah, nanti boleh di-search tuh gitu. Itu udah jadi udah ada tuh gitu ya. Cuman apakah dia udah terkoneksi? Belum ya. Okay. Ya di dalamnya pun ada discovery-nya gitu ya, discovery segmennya. Tentu di sini butuh yang namanya real time teknologi gitu. Maka ke bawahnya itu ada misal jaringannya gitu ya. Komputasinya
ya, di mana dia pun butuh ya maksudnya infrastruktur gitu ya. Maka ada yang mengatakan oh metaverse itu kalau misalkan udah 5G atau 6G gitu. Nah sebenarnya make sense sih. Kenapa gitu? Karena kontennya 3D ya. Walaupun yang diharapkan adalah high definition atau super realistic, berarti dia butuh data yang besar ya. Berarti kita butuh kecepatan juga gitu internetnya. Nah, lalu berkesinambungan dengan apa human interface-nya ya, berarti kita butuh dianya untuk melihat itu, dan dia pun mesti kuat gitu nerima data yang sebesar itu. Lalu semuanya diharapkan untuk decentralized, maka memang berhubungan dengan tadi blockchain dan lain sebagainya gitu. Adapun juga ya spatial computing-nya sama gitu ya, AR, VR, mixed reality gitu. Nah, sebenarnya itu bisa juga kan dikoneksikan gitu. Oh, ketika kita validasinya misal bisa lihat di AR atau di VR gitu. Oke, coach. Dan Oke, yang kita paling balik. penting ada creator ekonomi sih gitu. Oh iya benar, creator ekonomi itu ya. Itu penting banget gitu. Karena nanti di dalamnya orang bisa menjadi konten consumer sama konten kreator. Sama halnya sekarang teman-teman lihat TikTok gitu ya, ada consumer, ada kreator gitu. Ya tentu ada developer ya yang mengembangkan mereka. Itu kan ada apa ekonomi apa ya perpindahan ekonomi di situ juga gitu. Contoh nih di metaverse orang tuh bisa jualan kayak di apa namanya aplikasi pemesanan makanan sekarang gitu. Nah, jadi ada ini yang akan diimplementasikan di salah satu apartemen gitu di Jakarta. Dia punya hub gitu, gede banget apartemennya, di bawahnya banyak banget restoran dan lain sebagainya. Nah, jadi dia nyediain bonusnya itu adalah VR headset untuk para penghuninya. Nah, di mana orang kalau mau pesan makanan ya bisa pakai itu. Mungkin sekarang nggak biasa ya, mungkin nanti jadi kebutuhan gitu. Bisa pakai itu, nanti koneksi dengan tenan-tenan yang ada di bawahnya gitu ya. Koneksinya pakai apa? Nah, di situ disediain QR gitu untuk informasinya, untuk apa namanya pembayarannya itu real life gitu, baik kita pakai desktop ataupun juga pakai VR headset. Nah, dia terkoneksi juga dengan apa namanya cryptocurrency, jadi nanti bayarnya pakai itu. Gitu. Nah, itu masih pilot project sih gitu. Tapi ya mungkin itu cikal bakalnya ya. Oke, coach. Kita balik ke next slide-nya. Nah, tadi menarik nih coach. Jadinya tadi bahas tentang udah implementasinya ke depannya, berarti dan karena metaverse yang via teorinya Zuckerberg ini masih dalam pengembangan gitu coach ya. Berarti ke depannya gitu. Apakah mungkin gitu terjadi apa yang terjadi di Ready Player One-nya gitu coach. Jadi orang-orang justru seneng banget nih di dunia si metaverse-nya ini, di dunia metaverse, di universe yang meta ini, itu mungkin nggak sih coach? Atau ada hal-hal ke depannya yang mungkin terjadi nggak sih dengan adanya metaverse ini? Mungkin kok. Ada juga aplikasi yang Indonesia company bikin gitu. Dia sebenarnya udah kayak beneran hidup di situ. Ya. Tiap harinya dia online di situ. Gitu. Jadi host di dunianya sendiri. Maksudnya di room-nya dia. Nah, dia bikin interaktivitas di situ. Ya, dia ada lomba nyanyi, lomba karaoke, terus apa challenge gitu. Terus ada game-nya juga di sana gitu. Dan itu orang datang gitu sebagai pengunjungnya. Gitu. Datang kalau mau ikutan apa main game barengnya bayar sekian. Contoh kayak gitu. Nah, itu udah terjadi gitu. Nah, tinggal nanti mungkin itu kontennya memang belum kayak Ready Player One belum, gitu. Tapi itu udah terjadi tuh interaksi sosialnya yang tadi gitu ya. Tinggal itu apa displaynya belum terimplementasi, kemudian apa kontennya belum juga. Oke. Karena itu barrier-nya adalah infrastructure. Infrastrukturnya memang infrastruktur itu jadi salah satu ini ya fokusan buat pengembangan teknologi ini ke depannya gitu ya coach. Ya. Wah, oke. Next slide. Nah, kita udah sampai di penghujung acara sesi Q&A ini coach. Jadi silakan teman-teman yang mau raise hand, mau nanya langsung ke Coach Diki, kapan lagi punya kesempatan ngobrol-ngobrol sama seorang coach profesional yang udah terjun lama di bidang VR, Metaverse, dan XR, silakan raise hand. Gitu, nggak apa-apa, raise hand aja. Atau justru
pengen nulisnya agak malu-malu, pengen nanyanya via kolom chat, silakan teman-teman. Silakan, ini sesi Q&A-nya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, mau raise hand, mau bertanya via kolom chat, itu kami persilakan. Mungkin sambil nunggu teman-teman ini ya, Coach, ada yang nanya-nanya gitu, ada yang pengen nanya gitu. Mungkin jadinya gue yang pengen nanya-nanya dulu kali ya, Coach. Oh, silakan. Tadi juga udah kan? Iya sih, bener sih. Dari tadi juga gue tanya-tanyain ya, Coach. Gue jadi penasaran nih, Coach. Jadi, sebenarnya yang dinamain metaverse itu berarti masih konsep ya, Coach ya? Masih belum ideal banget gitu ya, Coach ya? Kalau dikatakan masih konsep, nggak sepenuhnya konsep, karena udah ada cicilannya kan. Iya, udah ada fragmen-fragmennya gitu ya, Coach ya? Cuma kalau misalkan tadi mengacu ke yang 7 layer itu memang butuh itu. Gitu. Dan itu belum semuanya terimplementasi. Gitu. Sebenarnya simpel sih, kalau sekarang teman-teman mau nyobain gitu, sebenarnya metaverse sendiri itu kan dia dari Neil Stephenson gitu ya, penulis buku gitu. Nah itu di dalamnya ada metaverse gitu. Simpel aja, metaverse, katakanlah mau metaversing gitu. Nah itu tuh bagian kecilnya adalah ngelamun. Ciptakan dunia kenyamanan Anda sendiri via otak Anda gitu. Nah, cuma ini diimplementasikan nanti di display sebenarnya gitu sih. Gitu ya. Jadi 3D world dan lain sebagainya. Nah, mungkin bisa cobain dulu, oh saya sekarang punya real world profile gitu ya. Nama, usia, circle-nya, interest-nya, kemudian misalnya pengen pergi kemana, cita-citanya, pekerjaannya. Nah, mungkin bisa dibangun metaverse profile-nya. Gitu saya. Siapa, usianya di mana, usianya berapa, gitu. Nah, itu kan udah mulai inisial juga untuk join to the metaverse era. Oke, Coach. Wah, oke. Menarik sih. Ayo, silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya? Mau raise hand mungkin? Atau mau nanya via kolom chat? Dipersilakan. Ini memang sesinya. Silakan. Mungkin mau nanya lagi nih, Coach. Jadinya, kalau dunia XR itu kan jadi XR maupun metaverse gitu ya. Gue ngeliatnya banyak 3D visualnya nih, Coach. Tapi tadi ada spatial computing juga gitu. Kayak mungkin kalau gue nangkepnya kita ada suatu butuh desain, kita juga butuh tapi ngoding nih, Coach. Kalau bisa dibilang proporsi antara kita harus bisa 3D visual sama kita harus bisa ngoding nih, Coach. Kalau bisa dibilang proporsi persen-persen itu kira-kira berapa persen sih, Coach? Dari misalnya pengen bikin VR gitu atau bikin AR, atau kira-kira berapa persen bikin 3D visualnya, berapa persen sih kita ngodingnya gitu? Oke. Kalau boleh jujur, dengan segala kemudahan yang ada sekarang gitu, mungkin desain diutamain dibanding dengan programming. Sama dengan sekarang, kenapa si Facebook nyiptain tools untuk bikin Instagram filter, gitu ya. Tujuan pertamanya itu sebenarnya bukan buat orang coding, mereka bikin itu untuk desainer. Gitu. Karena yang dilihat sama consumer adalah view-nya, grafiknya, gitu. Nah maka itu, gitu. Nah tapi barengan dengan itu ternyata banyak juga kan kekurangannya. So kita harusnya bisa bikin sendiri dong, gitu ya. Kalau misalkan kayak gini, gitu ya. Oh berarti di situ butuh logiknya, butuh algoritmnya. Nah belajar programmingnya. Nah, jadi tergantung kebutuhan nih, gitu ya. Teman-teman lebih curious ke yang mana, lebih interest ke yang mana, gitu. Kalau misalkan bisa 50% atau 100% dua-duanya, oh keren banget, gitu ya. Nah, itu ya, jadinya pilihan sih. Wow, oke. Tuh, karena apa ya? Kalau berhubungan dengan dunia IT gitu kan, salah satunya kan ya ngomongin AR, VR, metaverse ini, mungkin awalnya justru orang menduganya, ini ngodingnya kayak apa nih, kompleks banget, justru tapi dengan segala macam kemudahan yang udah ada, justru sekarang emang fokusnya lebih ke desain ya berarti ya, Coach ya? Iya, benar. Dan nggak susah kok sebenarnya sekarang ini. Udah banyak tools yang bisa memudahkan, dokumentasi juga udah banyak. Nah, tinggal mungkin nanti butuh yang mengarahkan. Kadang dengan adanya banyak sumber gitu, kita bingung pilih yang mana. Ya seperti anak kecil, banyak mainannya, dia bingung main yang mana dulu, gitu ya. Nah, itu butuh mentor di situ, gitu. So, dengan banyaknya kemudahan ini kita bisa pilih, gitu. Nanti kita bisa arahin mau kemana, gitu ya. Oh, mau bikin AR, oh yang seperti apa? Oh, yang seperti ini, misal kasusnya. Oh ya, berarti kita bisa pakai tools ini, gitu. Oke.
Oke, Coach, ini ada yang nanya nih Coach gitu ya, tapi direct ke gue nih. Jadi dia nanya apakah ada layanan gratis untuk menyediakan server untuk bikin metaverse sendiri. Ada nggak sih Coach layanan gratis untuk menyediakan server untuk buat metaverse itu sendiri? Ada Saat nggak? ini belum sih. Sayangnya gitu. Kalau misalkan dibilang servernya ya. Tapi kalau platformnya gitu, misalnya teman-teman pengen bikin apa namanya virtual hub atau mungkin apa namanya virtual space gitu, mau bikin acara, pengumuman, wisuda dan lain sebagainya, itu tools-tools yang free-nya banyak gitu. Nah, itu bisa dipakai gitu ya. Memang ada keterbatasannya, contoh satu room nggak boleh lebih dari 30 orang contoh gitu ya. Nah, kalau pengen itu berarti mesti kita sediain server sendiri gitu. Kayak gitu. Oke, Coach. Nah, jadi kalau pengen nyobain, pengen build acara sendiri di Metaverse gitu, nah itu bisa. Nah mungkin next kalau misalkan kita bikin webinar lagi, itu bisa tuh langsung direct di situ. Ini apa teman-teman kepo bagaimana cara pembuatan ini direct metaverse? Tetap bersama kami di White Edu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau nanya lagi? Silakan, mau raise hand, mau tulis di kolom chat, dipersilakan. Silakan, satu pertanyaan, silakan teman-teman. Sebelum kita akhiri acara hari ini, gimana? Kayaknya lebih enggak sabar. Wah, gimana nih cara bikinnya? Langsung ada yang nanya nih Kak. Mau izin tanya dong, kira-kira hal dasar apa yang perlu kita mulai dan kenalin perlahan nih untuk stimulasi ke anak-anak masa kini untuk ngadapin dunia dengan berbagai teknologi canggih gitu. Ini keren juga nih Coach pertanyaan. Jadi gimana kita ngenalin perlahan dan stimulasi ke anak-anak masa kini untuk ngadapin dunia yang dengan ya segala macam teknologi yang udah canggih tadi gitu. Kayak contohnya tadi gitu. Dunia metaverse gitu nanti di depan sana gitu. Tapi gimana caranya kita tuh ini gitu perlu kita kenalin ke anak-anak ini gitu. Mungkin bisa buat jangan terlalu adiksi terhadap kayak gini-gininya gitu. Itu apa sih Coach yang kira-kira perlu dikenalin dari awal dari usia dini lah? Oke. Ya ini juga ada yang nge-DM sih sebenarnya. Kalau sholat Jumat di Metaverse beda. Jadi pertanyaan dulu ya itu tidak bisa. Oke, yang barusan kalau ke anak-anak sama halnya sekarang ngenalin HP ya. HP, kontennya berarti ya kan. Ada video, ada kartun dan lain sebagainya gitu. Nah, berarti mesti disesuaikan kontennya dengan anak-anak gitu. Atau bahkan kalau saya punya anak 2 tahun gitu, nah mulai senang main-mainan mobil lah, robot-robotan gitu ya. Nah, itu saya kasih nilai tambahnya di digital content-nya. Jadi dia bisa bikin hidup si mobilnya itu dengan handphone-nya. Gitu. Scan mobilnya, tambahin asap keluar gitu ya. Karena nggak mungkin kita bikin mobil beneran terus keluar asap kan buat anak. Nah, itu salah satu pengenalannya. Kamu tahu nggak sih ada emisi gas contoh gitu ya. Meskipun dia mungkin nggak tahu gitu bahasanya. Ya itu bisa dikenalin di situ gitu ya. Itu media-media seperti itu. Bahkan bisa jadi media pembelajaran sih buat untuk anak-anak gitu usia dini. Hanya memang saya pun tergantung kontennya ya, balik lagi ya. Jangan sampai ini pesan aja sih gitu. Dulu sempat lihat soalnya ada papan gitu, terus dia kayak belajar untuk anak usia dini, bisa nonton 3D lewat virtual gitu. Nah, itu adalah di satu kota gitu. Itu agak mempertanyakan sih sebenarnya ini kontennya apa yang diperlihatkan gitu. Nah, maka itu butuh juga bimbingan orang tua ya, karena konten juga kan kita belum tentu bisa sensor di sana, itu maka butuh bimbingan ya. So, untuk kenalinnya pertama ya itu, kontennya sesuaikan dengan apa yang mereka suka, lalu juga sama study case apa yang lagi mereka rasakan, gitu. Nah, mungkin itu lebih dekat dan lebih bisa teringat sama mereka. Oke. Semoga tadi ngejawab ya, Kurniati. Oke, Coach, ada nih mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum menutup webinar nih ya, Coach ya. Dari Amelia, mau izin bertanya antara AR dan VR, mana dari keduanya yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap pengguna sih, kalau menurut Coach? Oke. Ini keduanya. Tergantung mereka pakai apa sebenarnya gitu. Dan
dia butuh atau enggak. Tapi sekarang gitu ya, kalau misalkan per tahun ini banyak di VR sementara ini, gitu. Itu orang ngerasain langsung, gitu. Tapi enggak juga banyak yang di AR ngerasain langsung, gitu. Nah, tergantung siapa yang pakai, siapa yang publish. Nah, contoh, kalau misalkan di VR langsung dapat ngerasain ke penggunanya, itu ketika dia training, contoh kayak gitu. Dia langsung dapat ilmu dari situ, dapat insight dari situ. Bedah kodok gitu ya, mereka dia tuh biasanya ngeri-ngeri atau jijik-jijik gitu. Tapi kalau di VR gitu, dia ngerasain langsung, oh seperti ini. Dan menghilangkan rasa takut darinya itu. Gitu. Dipakai juga di kesehatan ada itu untuk menghilangkan trauma atau bukan misal di BMKG training gempa bumi gitu ya harus gimana dulu gitu. Nah dia langsung tahu gitu. Nah kalau di AR sendiri sama sebenarnya edukasi seperti itu ada juga yang memang di bisnis gitu dia ngerasain langsung bagaimana ROI Snake gitu ditambahin AR gitu ya. Itu kan orang beli terus tuh dia dapat karakter A, oh saya nanti beli lagi biar dapat karakter B. Oh ternyata ada karakter spesial nih gitu ya. Oh beli lagi, beli terus gitu. Nah yang ngerasainnya adalah pemilik bisnisnya. Oh, gitu. Ada yang nanya lagi nih, boleh nggak? Wih, boleh nggak? Boleh, boleh. Wih, ayo, udah. Tanya nih, Akbar silakan tanya deh. Oke, ini ada 2 pertanyaan deh dari Akbar sama ini satu lagi dari Iwan Tribowo nih. Izin bertanya terkait keamanan data untuk transaksi melalui teknologi blockchain dan memungkinkan teknologi VR atau metaverse ini diimplementasikan untuk kegiatan spiritual atau religi seperti baca Al-Quran secara virtual dan lain-lain gitu. Keamanan data itu gimana sih, Coach? Intinya kalau misalnya untuk teknologi transaksi seperti blockchain dan macam-macam di teknologi VR atau metaverse. Keamanan data itu kayak apa sih? Sebenarnya sama aja dengan keamanan data cyber lainnya. Gitu. Mungkin tambahin data satu aja gitu ya. Ya dengan kontennya itu. Gitu. Nah, cuman yang highlight tadi yang bawa gimana cara hubungan dengan spiritual, religi itu dan sebagainya. Ada orang loh yang pengen bikin simulasi mati di situ. Tujuannya untuk mengingatkan gitu ya orang lain gitu. Oh kamu tuh ya harus bla 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 dan sebagainya gitu. Kalau misalkan nanti di dalam kuburan ada peti mati begini gitu ya. Ada juga kayak gitu. Kemudian kalau misalkan baca Al-Quran, oke. Teman-teman mungkin ada juga yang tahu ada yang enggak. Ada aplikasi untuk menilai bacaan Al-Quran gitu. Nah itu ada tuh. Nah itu bisa diimplementasikan juga kan di dalam metaverse gitu dengan bantuan AI yang sekarang lagi marak gitu. Gimana caranya dia menyamakan suaranya seperti ini, aturannya seperti ini, kemudian nanti dia menilai gimana bacaan si penggunanya gitu. Nah itu bisa diimplementasikan. Jadi bisa atau enggak bisa secara virtual gitu. Even teman-teman mungkin ada yang mau berdakwah di virtual bisa. Pengikutnya avatar. Siapa pengikut avatar? Oke, Coach. Gitu ya. Jadi Iwan Tribowo semoga ngejawab juga pertanyaannya. Nah, ini Coach, pertanyaan terakhir nih dari Akbar. Mengapa VR Metaverse dianggap proyek gagal? Ada yang menganggap mungkin VR Metaverse ini proyek gagal. Dan apakah berdampak buruk pada teknologi VR itu sendiri ke depannya? Ya. Saya nggak tahu kalau misalkan ada sumber yang bilang VR-nya gagal. Cuman kalau yang sekarang ini rame, itu adalah Metaverse-nya Zuckerberg gagal. Gitu. Itu Metaverse Zuckerberg. Itu pun karena implementasinya cukup lama sih sebenarnya. Ya, dibilang gagal karena lama, tertimbun juga dengan teknologi yang memang langsung dirasakan masyarakat. Ya. Teman-teman tahu sendiri sekarang Metaverse, seperti itu, nanti dirasakannya gitu. Ya artinya adalah sekarang kita belum bisa ngerasain full gitu. Manfaatnya. Gitu. Tapi sekarang contohlah banyak teknologi baru, bukan teknologi baru juga sih, maksudnya teknologi yang sedang marak diperbincangkan, contohnya AI gitu. Itu langsung berasa ke masyarakat kan. Dia pengen rubah wajahnya jadi avatar, jadi lebih bla 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 dan sebagainya gitu ya. Bahkan orang pun susah untuk ngegambar itu, gitu. Atau bertanya chatbot gitu ya, itu langsung dirasain gitu.
maka itu yang orang bisa mengasumsikan itu produk yang berhasil, gitu ya. Meskipun dia nanti ukuran berhasilnya balik lagi ke siapa yang bikin sebenarnya, gitu. Ya di situ sih, gitu. Jadi metaverse-nya, kalau misalkan si metaverse Zuckerberg dibilang gagal karena itu implementasinya terlalu lama, gitu. Dan tidak sesuai dengan harapan orang, gitu. Memang gembar-gembornya kan beng, gitu ya, karena ya kenapa bisa segede itu karena dia ganti nama asalnya Facebook jadi Meta, gitu. Kalau nggak ganti nama mungkin nggak akan segede itu. Oke, Coach. Semoga ngejawab ya Akbar ya. Oke, Coach. Mungkin pertanyaan dari Akbar tadi mengakhiri juga nih sesi malam hari ini gitu. Semoga teman-teman juga enjoy gitu ya. Sesi ngobrol-ngobrol santai nih bareng Coach Diki gitu ya. Semoga thank you juga Coach udah nyempetin waktunya bareng kita di White Edu. Thank you juga udah mau sharing-sharing lah insight. Nah, next dulu. Nah, pengen tahu lebih lanjut, White Edu juga punya channel YouTube tentang bahas metaverse dan dunia XR. Silakan teman-teman bisa nonton. Ada YouTube-nya di White Edu channelnya ya. Silakan nonton. Atau misal belum follow IG White Edu, buat pengen tahu informasi-informasi lebih lanjut nih tentang XR, VR, metaverse, follow aja langsung akun IG-nya @whiteedu.id. Dan White Edu juga punya komunitas di Telegram gitu ya. Jadi White Fan Forum, silakan teman-teman join nanti di Telegram linknya gitu. Nah, White Edu tentang VR metaverse tentu nggak berakhir di webinar kali ini gitu ya. Kita juga pengen nih ngadain lagi gitu beberapa kali lagi mungkin ya, bisa jadi mungkin ngadain mini workshop online, ataupun kalau misalnya teman-teman tertarik nih justru silakan tanya aja ke White Edu. Bisa nggak White Edu nyediain training materi tentang VR, XR, metaverse, cara bikinnya di kampus teman-teman atau di tempat kerja teman-teman. Silakan langsung chat White Edu aja, tanyain ke White Edu kalau misalnya bisa nggak sih ngadain kayak gitu-gitu, karena kami sangat terbuka buat peluang itu gitu. Ya bener nggak nih Coach Diki? Yap. Mungkin setelah ini saya juga mau share nih apa nanti di workshop ke depan yang bakalan kita bikin. Wih, boleh nih. Silakan Coach Diki. Mungkin mau share screen tentang ke depannya nih, pengen emang mau bikin kayak apa sih? Mau diajarin kira-kira cara bikin kayak apa sih? Silakan, Coach. Oke, thank you. Saya share screen ya. Ya. Oke, ya maafkan desktop yang berantakan. Yes, ya sekarang ini marak banget orang tentang avatar di mana-mana gitu ya. Nah, cuman gimana caranya bikin avatar sendiri pakai yang mirip banget dengan wajah kita, gitu ya. Terus munculin di AR atau VR app-nya, gitu. Nah, salah satu nanti yang bakalan kita pelajarin di di workshop ke depan, kita bakal bikin aplikasi seperti ini. Jadi ini AR, gitu ya, dengan markerless teknologinya. Nah, ini avatar saya itu lagi berdiri di teras rumah. Nah, nanti pun teman-teman bakal dapat output yang sama, tentu bukan dengan wajah saya, dengan wajah teman-teman sendiri, gitu. Bahkan dia bisa loncat, melewati. Bisa jungkir balik loh. Ataupun juga namanya face expression seperti ini. Menarik nih. Bisa menampilkan ekspresi yang bermacam-macam ya, Coach ya? Iya, maaf ya, blink. Nah, itu gitu. Ya mungkin nggak satu kali aja kita workshop gitu, atau teman-teman juga pengen implementasiin di media yang teman-teman punya kayak gini gitu. Nah, ini kalendernya White, kita tambahin animasi di dalamnya seperti ini, ataupun juga bisa teks, image, dan lain sebagainya, 3D, ataupun juga video kayak gini. On behalf of White Technology, I would like to thank you for being a part of our journey. Seru banget ya. Nanti misal mau nikahan, bikin undangannya kalau di-scan orangnya ngomong gitu contohnya. Kalau undangan lainnya kayak gitu itu bisa kita bikin bareng.
Gitu. Keren tuh coach kayaknya. Buat teman-teman terutama yang lagi mungkin mencari inspirasi undangan nikah gitu kali ya coach. Yes. Nah ini saya sharing aja sedikit gitu ya, kalau beneran nggak sih gitu teknologi apa yang ada di luar itu kita bisa bikin gitu. Nah ini pun ada yang baru banget saya implementasiin di Candi Borobudur gitu. Nah jadi kalau pakai aplikasi ini tinggal scan candinya, informasinya akan muncul kayak gini gitu. Nah, ini patung naganya, naga apa namanya, singanya ketika di scan pakai handphone keluar informasi kayak gini. Sekarang sudah diupdate kontennya. Ataupun juga navigation seperti ini, gitu ya. Katakanlah kita mau pergi ke relief Karmawi Bangga, gitu. Nanti dia akan nunjukin langsung arahnya kemana. Wah, ini ya. Menggantikan tour guide gitu kali ya coach. Ya, bisa diimplementasikan dimanapun gitu. Kalau sekarang kan di tempat wisata kayak gini, di museum, di sekolah, di kantor. Kasih tahu kalau kamu udah sampai tempat tujuan. Gitu. Mau ngapain, tinggal ditambahin lagi konten yang lain. Gitu. Nah, itu dia sedikit mungkin ya apa yang bisa kita bikin saat ini. Dan nanti next workshop kita bisa bikin 2 video di atas tadi. Oke, thank you banget coach nih. Jadi teman-teman tetap bareng kami di White Edu buat teman-teman yang pengen belajar apa sih gitu bikinnya nih. Kalau ini kan sekarang udah tahu nih, oke, XR itu sekarang gini, ada AR, ada VR, udah ngerti nih bedanya, udah ngerti. Oh, ini tuh definisinya apa, potensi kedepannya apa. Nah, pengen tahu kan pasti gimana nih cara bikinnya. Nah, itu akan ada ke depannya nih, tentu bakal ada workshopnya. Kapan, tetap ikutin aja di IG kami, di whiteedu.id gitu. Silakan tonton kalau misalnya di YouTube, kalau misalnya teman-teman pengen refresh lagi gitu ya. Dan pokoknya ya tetap bareng-bareng kita bakal seru-seruan terus bareng White Edu, bareng Coach Diki juga yang bakal jadi coachnya, bakal jadi bantu bimbing teman-teman yang kayak tadi Coach Diki bilang, kan nggak banyak nih informasi, tapi nggak tahu nih mana yang harus dipercaya, butuh ada yang ngebimbing. Nah, di sini bakal langsung dibimbing sama Coach Dikinya sendiri gitu. Wih, ada yang nanya aplikasinya untuk buat itu tadi apa Om gitu. Wih, cara bikin aplikasi itu pakai apa loh? Mungkin kasih teaser sedikit kali, Coach Diki. Oke. Teknologi yang mana nih? Yang apa namanya? Jalan tadi kayaknya ya, yang navigation ya. Boleh tuh mungkin. Atau tiga-tiganya di-share nggak apa-apa Coach kalau mau. Ya, kalau navigation tadi itu pakai teknologi namanya point cloud gitu. Nah, itu dia, itu teknologinya. Selanjutnya aplikasinya bikinnya pakai apa? Teman-teman bisa search unity.com ya. Bahasa Inggrisnya Unity gitu. Pakai itu gitu. Jadi mobile apps outputnya untuk Android dan iOS gitu. Kalau untuk yang di atas sebelumnya itu web based ya. Kalau sekarang tuh orang nggak mau tuh download aplikasi AR gitu loh. Pengennya tuh klik link aja gitu. Nah, maka web based AR ini jadi pilihannya. Gitu. Nah, dia teknologinya pakai JavaScript, simple JavaScript, nggak ribet-ribet. Gitu. Nah, nanti kita bakal belajarin bareng. Oke. Ada yang nanya lagi nih Coach, berapa lama nih Coach buat teknologinya? Aduh, berapa lama? Oke, 1 tahun. Oh, enggak dong. Ya. Kita bikin sehari cukup. Sehari cukup bisa punya output, teman-teman bisa pamerin ke yang lain. Can build. Menarik nih, cepet loh, cuma 1 hari kira-kira tadi bikinnya. Oke, thank you banget Coach, udah ngasih teaser juga nih buat teman-teman, buat kedepannya bakal ada apa sih, bakal bikin kayak apa sih gitu. Jadi thank you banget, coba next slide dulu. Nah ini teman-teman, silakan isi survei ini buat sebagai absensi teman-teman, buat nanti tracking sertifikat juga. Nah silakan bisa klik yang dikasih operator. Nah di situ ada nih salah satunya, topik selanjutnya gitu yang teman-teman mau. Nah, itu tulisin aja teman-teman. Misalnya teman-teman tadi pengen bikin itu tadi dong AR yang kayak AR yang bisa kayak undangan nikah modern gitu. Atau misalnya pengen juga kayak pengen bikin yang avatar tadi dong gitu. Itu nggak apa-apa, langsung tulisin aja. Atau kalau teman-teman pengen topik-topik digital lainnya, teknologi lainnya gitu, misalnya tentang cloud atau segala macam, silakan teman-teman tulis di feedback form itu. Gitu. Ini emang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas dari White Edu-nya juga, dan ini juga
webinar ini juga terjadi atas feedback dari teman-teman juga gitu. Jadi next slide dulu. Oke, sekian buat webinar malam hari ini. Coach Diki, thank you banget buat materinya malam hari ini, udah ngasih insight-insight seputar XR, seputar metaverse yang semoga teman-teman juga dapat gambaran yang luar biasa dan ya kepo gitu ya, pengen nunggu-nunggu apa sih ini selanjutnya yang terjadi. Tetap bareng kita di White Edu di Instagram kita. Kalau misalnya pengen tanya-tanya langsung, bisa langsung hubungin ke WhatsApp White Edu juga, bisa DM IG kami. Atau misalnya pengen tertarik ngundang White Edu buat bahas ini secara lebih intim gitu, ke kantor maupun ke kampus, silakan ajak aja teman-teman. Silakan kontak White Edu juga. Oke? Thank you semua. Thank you Coach Diki. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat berakhir hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Stuck in a